anak-anakku yang hebat, berjumpa kembali dengan senang belajar matematika. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Oke, langsung saja. Membandingkan pecahan artinya menentukan mana bilangan yang nilainya lebih besar, bilangan yang nilainya lebih kecil, atau nilainya sama. Adapun tanda yang digunakan untuk membandingkan bilangan adalah tanda seperti ini dibaca kurang dari, yang seperti ini dibaca lebih dari, dan yang seperti ini dibaca sama dengan. Jadi untuk membandingkan suatu bilangan kali ini, bilangan pecahan kali ini kita menggunakan 3 tanda. Jadi yang seperti ini kurang dari, yang ini lebih dari, dan seperti ini adalah sama dengan. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Caranya cukup membandingkan pembilangnya saja. Nah, anak-anak, untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya sama, ingat kalian sudah bisa membaca pecahan bahwa dalam pecahan ada angka yang di atas itu namanya pembilang, ya, dan yang bawah namanya penyebut. Kebetulan di sini ada 5/6 dibandingkan dengan 3/6. Nah, ini kan penyebutnya sama sesuai dengan subjudul kita, yaitu yang berpenyebut sama. Itu caranya cukup membandingkan pembilangnya saja. Pembilangnya di sini ada 5, di sini ada 3. Yang kita lihat ininya saja. Yang ini karena sudah sama tidak kita perhitungkan. Yang 5 dan 3. Sehingga karena 5 itu lebih besar daripada 3, ya, maka jawaban atau tanda yang kita pakai adalah tanda seperti ini. Nah, mudah kan? Jadi hanya ini ya, yang di 5 dan 3 itu lebih besar mana? Oh, 3 ya, yang di apa itu tandanya? Kayak dicaplok gitu kan. Ya, kayak dicaplok gini, berarti itu yang angka 5. Oke, terus lagi soal berikutnya. 2/9 dengan 5/9. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita lihat pembilangnya saja. Di sini ada angka 2, di sini ada angka 5. Besar yang mana? Nah, jelas besar yang ini toh. Karena 2 itu, saya maksud karena 2 itu kurang dari 5 atau 5-nya yang lebih besar, maka tandanya yang kita gunakan yang seperti ini. Berarti menghadapnya ke arah angka 5/. Jadi ada yang menghadap ke sana karena 5-nya lebih besar daripada 3, ada yang menghadap ke sini karena 5-nya lebih besar daripada 2. Masih ada satu tanda lagi yang belum kita praktekkan. Oke, soal yang ketiga. 4/10 dengan 4/10. Kebetulan penyebutnya sama-sama 10. Nah, di sini pembilangnya juga sama-sama 4. Kalau seperti ini gimana? Nah, kalau seperti ini ya 4 dan 4 kan sama. Nah, sehingga karena 4 dan 4 itu sama dengan, ya, sehingga menggunakan juga tanda sama dengan. Jadi untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, cukup melihat pembilangnya saja atau cukup melihat angka yang ada di atas. Yang angka di bawah bisa diabaikan. Tapi itu hanya untuk yang berpenyebut sama loh ya. Nanti kalau untuk yang berpenyebut berbeda, caranya tidak seperti ini. Nah, caranya tidak seperti ini. Oke, kalau yang ini paham ya? Kita lanjut berikutnya. Oke anak-anak, untuk membandingkan pecahan sekarang yang berpenyebut berbeda. Kalau tadi yang berpenyebut sama, sekarang yang berpenyebut berbeda. Nah, untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda ada 3 cara. Yaitu yang pertama, menggunakan gambar. Ini ada pada LKS halaman 7-8 ya. Kalau kamu membuka LKS itu ada di halaman 7 dan 8. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Ini juga ada pada LKS halaman 7 sampai dengan 8. Dan yang ketiga, mengalihkan silang. Ini tidak ada pada LKS, tapi jangan khawatir, nanti akan saya praktekkan di video ini juga ya. Sekarang satu persatu. Mulai dari yang pertama tadi ya. Berpenyebut berbeda yang menggunakan gambar. Ini ada pada LKS 7 dan 8. Jadi kalian bisa melihat video ini sambil melihat LKS-nya halaman 7 dan 8 yang menggunakan gambar. Gambarnya ini saya juga ambil dari LKS. Ya. Gambarnya seperti ini. Oke, perhatikan. Di sini ada angka 2/3 dibandingkan dengan 4/5. 2/3 kalau dinyatakan dalam bentuk gambar, nah kan seperti ini. Yang diarsir 2 kotak dari 3 bagian sehingga dibaca 2/3. Sedangkan yang 4/5 di sini ada 4 kotak yang diarsir, dari seluruhnya adalah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 sehingga terbaca 4/5. Nah, pertanyaannya adalah
ini lebih besar mana? Kalau lebih besar mana, kita lihat saja. Nah, kita lihat luas yang mana. Nah, sehingga dari gambar tersebut, luas daerah yang diarsir itu maksudnya yang remeng-remeng ada hitamnya ini ya, itu luas yang mana antara 2/3 dengan 4/5. Nah, ternyata pada gambar kiri, pada gambar ini lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan, sehingga tanda yang kita gunakan adalah menghadap ke 4/5 karena yang besar kan yang ini. Gambarnya kan lebih luas, lebih besar. Oke, itu kalau menggunakan gambar. Langkah yang ketiga atau cara yang kedua yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan juga saya ambil dari LKS ya. Garisnya sama, perhatikan. Nah, di sini 2/3 dinyatakan dengan garis bilangan yang ada di atas, sedangkan 4/5 dinyatakan dengan garis bilangan yang ada di bawah. Oke anak-anak, kalian bisa melihat posisi 2/3. 2/3 posisinya ada di sini, oke? Ya, ini titiknya ada di sini. Sedangkan 4/5 posisinya ada di sana. Nah, caranya bagaimana? Ya, keterangan. Dari garis bilangan tersebut, 2/3 terletak di sebelah kiri 4/5. Apakah seperti itu? Kita buktikan saja. Apakah 2/3 itu letaknya di sebelah kirinya? Ya, betul kan? 2/3 kalau ditarik garis, terus kita tarik garis ke bawah, gini, kan letaknya ada di sini, sehingga ya, jadinya di sini. Sehingga 2/3 itu di sebelah kirinya 4/5, atau sebelah kiri kan semakin kecil, berarti yang besar adalah 4/5. Itu kalau menggunakan garis bilangan. Nah, atau ini ditarik garis ke atas ganti ya. Kalau tadi 2/3-nya ditarik garis ke bawah, sekarang kalau mau ditarik garis ke atas berarti 4/5-nya ditarik garis ke atas. Berarti 4/5 kan ada di sini. Nah, kalau di sini berarti 4/5 kan lebih besar daripada 2/3, sehingga tandanya ya seperti pada cara gambar tadi, menghadap ke 4/5. Oke. Nah, ini yang cara kedua. Sekarang cara yang ketiga. Nah, ini di LKS tidak ada. Di LKS tidak ada. Tetapi saya rasa ini adalah cara yang paling praktis, paling mudah. Karena apa? Karena tidak menggunakan gambar dan juga tidak menggunakan garis bilangan. Kita cukup mengalihkan silang. Maksudnya gimana? Mengalihkan silang. Oke, perhatikan. Mengalihkan silang, di sini ada pembilang, di sini ada penyebutan. Nah, ini tukar. Kalau di sini pembilangnya 2, ini dikalikan penyebut, tapi bukan penyebut 3 ini yang dipakai, tapi penyebutnya yang penyebut sebelah sini, sehingga 2 kali 5 ya, 2 kali 5 hasilnya berapa? 2 kali 5. Oke, betul, 10. Nah, 10 kita simpan di atasnya, kita tulis di atas. Jadi 2 kali 5 10 kita simpan di atasnya angka 2. Langkah berikutnya, pembilang yang ada di sini kita kalikan dengan penyebut yang ada di sini. Jadi tukar pasangan ya, ini tukar. Nah, oke. Saya warna berbeda, warnanya biru. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3. 4 kali 3. Ya, 12. 12-nya kita tulis di atasnya angka 4. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang 2/3 dengan 4/5 itu angkanya sudah digantikan dengan angka yang kecil di atas ini. 2/3 ini kita gantikan dengan angka 10, sedangkan 4/5 kita gantikan dengan angka 12. Nah, 10 sama 12 itu besaran mana? 10 sama 12. Besar yang mana? Besar yang 12. Sehingga kan tandanya nanti menghadapnya ke angka 12. Nah, ke arah 12. Tapi angka 12 di sini diwakili oleh 4/5. Sehingga tandanya nanti seperti ini. Karena apa? 10 itu lebih kecil daripada 12 kan? Nah, 12 kan lebih besar, tandanya seperti ini. Kita taruh di sini tanda ini, kita taruh di sini. Jadi dari ketiga cara yang berpenyebut berbeda tadi, kalau yang berpenyebut sama kan enak, kita tinggal memperhatikan atasnya saja. Ya, kalau penyebut sama kita tinggal lihat pembilang atau atasnya saja. Tapi kalau yang berpenyebut berbeda, caranya ada 3. Yang pertama dengan menggunakan gambar, yang kedua dengan menggunakan garis bilangan, yang ketiga dengan mengalihkan silang. Tetapi yang paling praktis, saya tidak menganjurkan harus semua mengalihkan silang, tidak. Tapi yang paling praktis menurut saya adalah cara yang terakhir ini, yaitu dengan mengalihkan silang. Karena apa? Kalian tidak membutuhkan gambar dan kalian juga tidak membutuhkan garis bilangan. Dan ini pun juga mudah.
Ya, jadi 2/3 diwakili oleh 10, 4/5 diwakili oleh 12, sehingga kita hanya membandingkan antara angka 10 dengan angka 12 itu besar yang mana. Oke, itu aja. Ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup di sini dulu. Ingat, matematika tidak sulit dan salam sukses.